Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi dengan NIM 2424 1010 1009. Di sini saya dari kelas B untuk mata kuliah data mining dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan LKM 4 praktikum data mining saya dengan topik K-means clustering atau dengan materi K-means clustering. Nah, untuk pada soal yang pertama ini saya melakukan normalisasi menggunakan dataset Pelmer-Penguins menggunakan metode Minimax. Di sini itu yang soal nomor pertama itu disuruh melakukan clustering pada dataset Pelmer-Penguins sesuai dengan langkah-langkah dari nomor 1 hingga nomor 6 nanti. Nah, pertama saya membaca dataset menggunakan PDD CSV dikarenakan pada data file ini cuma terbaca dalam satu kolom, saya memisahkan isi data berdasarkan tanda koma menggunakan STR split ini. STR split expand through. Nah, setelah itu saya memberi nama kolom sesuai dengan atribut yang ada pada dataset seperti species, Iceland, nilai build depth, flipper length body mass, grid, sex, dan juga year. Selanjutnya saya mengganti nilai NA menjadi missing value agar dapat dikenali oleh Pandas. Kemudian saya memilih kolom numerik yang akan digunakan. Di sini ada build length build depth, ada flipper length, dan body mass grid. Nah, nah kolom kolom itulah yang saya ubah menjadi tipe numerik menggunakan PD to numerik. Di sini saya menggunakan PD to numerik untuk mengubah menjadi tipe numeriknya. Lalu data yang masih memiliki nilai kosong itu saya hapus menggunakan kode drop. Nah, selanjutnya, setelah data siap, saya melakukan normalisasi dengan menggunakan min-max scalar dengan tujuan agar nilai pada kolom numerik itu berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Nah, normalisasi ini penting dikarenakan K-means itu menghitung jarak antar data sehingga atribut yang memiliki skala besar seperti body mass G itu enggak terlalu mendominasi atribut lainnya. Nah, di sini untuk output yang ditampilkan itu ada 5 data utama dari dataset setelah proses normalisasi. Nah, pada pada output ini pada pada output ini ada kolom seperti species, Iceland, sex, dan year ini eh, masih tetap tampil sebagai informasi tambahan. Sedangkan untuk kolom numerik seperti Bileng, Bildip, dan Flipper, Barimas G itu sudah berubah menjadi nilai desimal antara 0 sampai dengan 1. Artinya data numerik itu sudah berada pada skala yang sama dan siap digunakan untuk proses clustering. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 2 ini, tampilkan scatter plot sebelum clustering. Untuk nomor 2 ini, saya menampilkan scatter plot sebelum clustering ini dan scatter plot ini dibuat untuk melihat pola awal persebaran data sebelum data dikelompokkan menggunakan K-means. Nah, sesuai arahan, di sini saya tetap menggunakan kombinasi atribut yang ada pada soal. Di sini ada build length, ada flipper, ada build beam, build body mass, dan ada build length, build beam, flipper length, dan body mass. Nah, pada kode ini saya menyimpan kombinasi atribut itu ke dalam variabel pasangan ini. Dalam variabel pasangan, kemudian saya menggunakan PLT supplots 22. Jadi saya menggunakan PLT supplots 22 itu agar keempat scatter plot itu bisa ditampilkan dalam satu figure dengan susunan 2 baris dan 2 kolom seperti ini. 2 baris dan 2 kolom. Nah, agar keempat scatter plot ini bisa ditampilkan dalam satu figure dengan susunan 2 baris dan 2 kolom seperti ini. Nah, dan setiap support itu menampilkan hubungan antara dua atribut menggunakan fungsi scatter. Seperti itu. Nah, untuk outputnya sendiri itu berupa 4 scatter plot sebelum clustering. Nah, setiap grafik ini menunjukkan hubungan antara dua atribut yang dibandingkan. Nah, dikarenakan pada tahap ini clustering belum dilakukan, maka semua titik itu masih memiliki warna yang sama. Di sini warnanya adalah biru. Nah, dari output ini saya bisa melihat bentuk persebaran awal data, apakah titik-titiknya itu menyebar, bergelombang, atau mulai membentuk pola-pola tertentu seperti itu.
Nah, untuk yang soal nomor 3 ini, saya melakukan proses clustering menggunakan algoritma. Di sini clusterlah dataset Pelmer Penguins dengan nilai K2, 3, dan nah, nilai K ini menunjukkan jumlah cluster atau kelompok yang ingin dibentuk. Nah, proses clustering ini dilakukan pada semua kombinasi atribut yang sudah digunakan sebelumnya. Eh, Pada setiap kombinasi atribut, saya mengambil 2 kolom sebagai data clustering. Kemudian saya membuat kemudian saya membuat model K-means menggunakan K-means n cluster sama dengan K. Di sini saya membuat model K-means n cluster sama dengan K. Selanjutnya eh, selanjutnya Selanjutnya dengan K random state 42, dengan K random state 42 dan juga init 10. Nah, para parameter n cluster ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster untuk untuk menentukan jumlah clusternya. Nah, untuk random set 42 ini digunakan untuk agar hasil clusteringnya itu tetap konsisten ketika kode dijalankan berulang-ulang. Nah, setelah itu fungsi fit predict di sini untuk fungsi fit predict sendiri di situ digunakan untuk menjalankan proses clusteringnya. Untuk fungsi fit untuk fungsi fit fit predict itu digunakan untuk menjalankan proses clusteringnya sekaligus menghasilkan label cluster untuk setiap datanya seperti itu. Di sini saya menggunakan fit predict ini. Nah, selanjutnya hasil clustering itu kemudian ditampilkan dalam bentuk scatter plot. Nah, titik-titiknya itu diberi warna sesuai dengan label klasternya masing-masing, sedangkan untuk centroid atau pusat klasternya itu ditampilkan menggunakan marker diamond berwarna hitam seperti ini. Dapat dilihat di sini saya menggunakan uh, marker dengan D dengan warnanya black. Lalu selanjutnya untuk warna-warnanya juga saya tentukan. Di sini saya menggunakan warna-warna sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk outputnya itu untuk output nomor 3 menampilkan hasil clustering setiap kombinasi atribut dengan nilai K yang berbeda. Di sini ada K2, K3, dan juga K4. Nah, setiap baris itu menunjukkan satu kombinasi atribut, sedangkan setiap kolom itu menunjukkan nilai K yang berbeda. Nah, titik-titik dengan warna yang sama itu berarti berada dalam klaster yang sama. Untuk marker diamond hitam itu menunjukkan centroid atau pusat klaster. Nah, jika K2 nah, jika K2 maka data itu dibagi menjadi 2 kelompok. Jika K3 itu maka datanya itu dibagi menjadi tiga kelompok. Nah, jika K4 maka datanya itu dibagi menjadi 4 kelompok seperti itu. Dapat dilihat di sini 2 kelompok, di sini 2 kelompok, dan di sini menjadi 4 kelompok. Nah, dari output ini saya dapat membandingkan bagaimana perubahan jumlah klaster itu mempengaruhi pembagian datanya. Selanjutnya untuk nomor 4 sendiri, di sini tentukan kata terbaik jika dilakukan dengan analisis ilmu metode. Nah, di sini untuk output method dilakukan dengan mencoba beberapa nilai K. Di sini saya menggunakan nilai dari 1 sampai 10, dan untuk setiap nilai K itu dan untuk setiap nilai K eh, model model untuk setiap nilai K model kemis itu dibuat dan kemudian iner nilai inertianya itu dihitung. Nah, inertia ini menunjukkan jarak total data eh, terhadap sentralitnya. Nah, semakin kecil nilai inertia berarti datanya itu semakin dekat dengan pusat klasternya. Namun kat, kat terbaik ini eh, kat ter- namun kat terbaik itu nggak nggak namun kat namun kat kat terbaik itu nggak langsung dipilih dari inertia yang paling kecil. Nah, kenapa? Dikarenakan semakin besar nilai K itu,
inertia biasanya akan terus menurun. Oleh karena itu kita perlu melihat dulu titik siku pada grafiknya. Di sini, di ya ya itu titik ketika penurunan inersia mulai melambat dan titik itu bisa dijadikan, acuan untuk menentukan, jumlah klaser yang paling sesuai. Nah, untuk output-nya sendiri berupa grafik elbow method untuk, eee, berupa grafik elbow method, untuk setiap kombinasi atributnya. Pada grafik ini sumbu X menunjukkan jumlah klaster, jumlah klaster atau nilai K, sedangkan, untuk sumbu Y itu menunjukkan nilai inersianya, seperti itu. Nah, untuk cara membacanya sendiri ini dengan melihat bagian grafik yang awalnya turun tajam, kemudian, mulai melandai. Nah, jadi jadi titik saat grafik mulai melandai itu disebut titik siku. Berdasarkan 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 grafik yang dihasilkan, nilai K yang cukup baik itu adalah K sama dengan 3. Nah, karena setelah K sama dengan 3 penurunan itu inersianya mulai tidak terlalu besar, seperti itu. Untuk soal yang nomor 5 di sini saya menampilkan scatter plot setelah clustering. Pada tahap ini saya menggunakan nilai K sama dengan 3 sebagai K terbaik berdasarkan hasil elbow metodenya. Proses ini dilakukan pada 4 kombinasi atribut yang sama, dan pada setiap kombinasi itu saya membuat model K-means dengan N cluster sama dengan 3. Saya menggunakan N cluster sama dengan 3, kemudian, lalu menggunakan fit predict, untuk menghasilkan label cluster-nya. Nah, label itulah yang kemudian digunakan untuk memberi, warna yang berbeda pada, titik-titik datanya. Nah, selain itu saya juga menampilkan centroid menggunakan marker X. Di sini saya menggunakan marker X, berwarna merah dan centroid ini menunjukkan pusat dari masing-masing klaster yang terbentuk. Nah, untuk cara membacanya, untuk output nomor 5 ini berupa 4 scatter plot setelah clustering dengan K3. Nah, setiap grafik ini menunjukkan hasil hasil clustering dari satu kombinasi atribut. Nah, dikarenakan K yang digunakan adalah 3, maka data terbagi menjadi 3 klaster. Di sini dapat dilihat ada 3 klaster, ada klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga dengan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini titik-titik dengan warna yang sama menunjukkan data yang berada dalam klaster yang sama. Di sini, ada tanda merah, X merah ini menunjukkan centroid atau, pusat klasternya. Nah, dari output ini saya bisa melihat bahwa, data sebelumnya hanya berupa sebaran titik-titik itu yang sebelumnya berupa sebaran titik-titik itu sudah terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripan atributnya, seperti itu. Untuk nomor 6 ini analisa perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, di sini, saya membandingkan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nah, perbandingan ini dilakukan untuk setiap kombinasi atributnya. Pada setiap kombinasi itu saya membuat 2 grafik berdampingan dan grafik sebelah kiri ini menunjukkan kondisi data sebelum clustering, sedangkan grafik sebelah kanan ini menunjukkan kondisi data setelah clustering menggunakan K sama dengan 3. Dan grafik sebelum clustering ini semua titik, masih memiliki warna yang sama dikarenakan belum dikelompokkan, sedangkan, pada grafik setelah clustering ini titik-titik sudah memiliki warna berbeda sesuai klaster masing-masing. Saya juga menampilkan centroid dengan menggunakan marker X menggunakan, warna hitam agar pusat, klaster ini dapat dilihat dengan jelas. Nah, di sini untuk output-nya dapat dilihat, di sini saya menampilkan 2 grafik untuk setiap kombinasi atribut dan grafik sebelah kiri ini adalah scatter plot sebelum clustering, sedangkan grafik sebelah kanan ini adalah scatter plot setelah, maaf, untuk grafik sebelah kiri ini adalah scatter plot sebelum clustering maksudnya. Untuk yang sebelah kanan ini, scatter plot setelah clustering. Nah, pada grafik kiri ini data hanya dilihat sebagai kumpulan titik-titik tanpa label kelompok, sedangkan pada grafik kanan ini data sudah
dibagi menjadi beberapa klaster dan, dan juga dengan warna-warna yang berbeda dapat dilihat untuk yang sebelah kanan. Dan juga, sedangkan untuk tanda X-nya, ini menunjukkan centroid. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, ini menunjukkan centroid. Nah, dari perbandingan ini saya dapat melihat, bahwa bahwa K-means itu membantu mengubah data yang awalnya belum berlebar, menjadi beberapa kelompok yang lebih jelas, seperti itu. Baik, itu saja, untuk yang nomor 7 itu sudah include dengan nomor 1 hingga nomor 6. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya dan mohon maaf apabila penyampaian saya, agak gagap dikarenakan, itu memang, salah satu kekurangan saya dalam berbicara. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.